Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Di tahun 2021 lalu, segmen LMPV kedatangan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia Genesis terbaru yang merupakan pemain terbesarnya. Lalu juga ada Mitsubishi Xpander facelift yang berubah secara signifikan. Dan di tahun 2022 ini ada Hyundai Stargazer. Dan Suzuki seakan tidak mau ketinggalan dan mereka membuat inovasi di model andalannya di segmen LMPV-nya, yaitu dengan mengandalkan teknologi Smart Hybrid. Dan di sebelah saya ini sudah ada Suzuki R3 Hybrid. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa teknologi yang diusungnya, serta berapa konsumsi bahan bakarnya jika dibandingkan versi non-hybridnya? Ikuti terus video ini. Oke, saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai detail dari Suzuki R3 Hybrid ini karena kami sudah membuatkan video first drive-nya yang direview oleh Bang Bonte. Anda bisa klik linknya di atas, tapi ya tidak apa-apa karena saya akan menjelaskan sedikit detail dari mobil ini dan akan meng-highlight lagi tentang teknologi yang diusung dari R3 Hybrid. Nah, mobil ini adalah varian R3 versi tertinggi, yaitu varian Suzuki R3 Suzuki Sport. Yang berbeda adalah ini dia untuk body kit. Dia hadir dengan body kit yang cukup sporty. Velg dia juga berbeda dengan tipe GX, meski diameternya sama, dia masih ring 16. Kemudian dia dilengkapi dengan daytime running light, dan menarik ya, daytime running light ini bisa dimatikan atau dihidupkan. Ada tombol di dalam, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian untuk grill dia bentuknya seperti ini, honeycomb, berbeda dengan tipe GX yang didominasi dengan warna chrome. Dan untuk lampu utamanya masih sama dengan tipe GX, dan dia sudah proyektor, tapi sayangnya dia masih lampunya menggunakan halogen. Kemudian karena ini merupakan varian paling sporty dari R3 yang dilengkapi dengan aksesoris Suzuki Sport, dia juga dilengkapi dengan bagian belakang itu ada spoiler yang memang mencirikan sebuah LMPV yang sporty dibandingkan tipe GX. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, ini yang bagian yang paling spesifik, tapi sebenarnya kalau dilihat secara gamblang ini masih sama dengan versi non-hybrid. Karena mesin bensinnya ini masih sama, dia berkode K15B, berkapasitas 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga mencapai 104 horsepower serta torsi 138,8 Nm. Nah, yang berbeda, dia ada baterai di balik jok kiri depan yang berkapasitas 48 ampere hour atau 12 volt. Dia ada integrated starter generator dan dia juga ada motor listrik. Nah, bagaimana cara kerja dari hybridnya sendiri? Ini yang menarik karena dia bukan hybrid yang seperti milik Toyota misalkan, yang benar-benar dia bergantian antara kinerja motor listrik dan mesin bensin. Nah, kinerja motor listriknya ini dia berfungsi sebagai mendorong sedikit akselerasi ketika di putaran bawah. Nah, apa kerja dari baterainya? Baterainya itu dia berfungsi untuk menjaga integrated starter generator atau ISG. Jadi, mobil ini akan berfungsi fitur dari auto start stop engine-nya ketika berada di lampu merah misalkan atau saat berhenti, untuk yang berfungsi sebagai efisiensi bahan bakar. Nah, aki dia dibuat lebih besar dan dia tipenya aki khusus, tipe aki yang dilengkapi dengan teknologi engine start stop. Lantas, apakah teknologi Smart Hybrid ini lebih efektif dan lebih irit dibandingkan Suzuki R3 non-hybrid? Nanti kita akan tes ketika berjalan. Sekarang saya akan sedikit membahas di bagian dalamnya karena ada yang berbeda dibandingkan R3 versi non-hybrid. Nah, ini dia ruang interior dari Suzuki R3 Hybrid. Ada yang berbeda, yaitu warna interiornya. Di tipe GX dan tipe Suzuki Sport, dia benar-benar kini warnanya hitam. Jika sebelumnya warna hitam itu hanya ditemukan di model SL7, kini ditemukan juga di model R3. Ya, tentu warna hitam seperti ini akan lebih menyenangkan ketika Anda miliki karena dia tidak akan mudah kotor dibandingkan warna beige. Kemudian ada yang baru juga di instrumen cluster. Ini instrumen clusternya warnanya sedikit berubah. Dia menggunakan warna biru seperti ini. Ya, mungkin menjadikan sebuah mobil yang ramah lingkungan ya. Kemudian MID juga sekarang cukup lengkap. Selain dia ada efisiensi bahan bakar, dia juga ada display dari ini total idle stop time atau ketika Anda menggunakan fitur idle stop ini sudah berapa waktu yang Anda gunakan dan
Sudah berapa irit juga, ada total idle fuel save di sini. Di sini tulisannya 494 ml, yang artinya saya menggunakan mobil ini sudah menghemat sekitar 494 ml dengan menggunakan fitur idle stop. Kemudian ada juga jam motion sama seperti versi terdahulu, axle brake. Nah, ini yang menarik, dia ada display dari mekanisme hybrid ya. Jadi ketika nanti pas berjalan saya akan menjelaskan, ada engine, motor, battery. Jadi ketika melakukan akselerasi, itu baterai akan terisi, dan dilihat sini ada indikator juga, baterainya ada 5 bar total, ada motor listriknya juga, dan dia juga akan mendisplay ketika motor listrik membantu akselerasinya. Kemudian ada yang baru juga fitur di mobil ini, yaitu ini yang cukup menyenangkan adalah fitur cruise control yang tidak ada di model R3 sebelumnya. Nah, kemudian ada yang baru juga ini, detail yang cukup menarik, kuncinya di sini berwarna biru yang menjadikan sebuah mobil hybrid mungkin ya. Dan sisanya masih sama dengan versi non-hybrid versi sebelumnya. Tapi untuk Suzuki Sport ini ada detail yang menarik, karena di bagian sini nih, dia dilengkapi dengan bahan karbon yang terlihat cukup sporty memang. Kemudian untuk head unit dia masih sama dengan versi terdahulu. Fitur masih sama, konektivitas masih sama, Bluetooth, ada mirroring, tapi dia belum bisa fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lalu juga pengaturan AC dia masih sama, sudah digital seperti ini. USB slot di sini ada satu, masih ada slot aux dan ada slot 12 volt di bagian sini. Di sini cup holder yang dilengkapi dengan ventilasi AC. Ini cukup menyenangkan, jadi ketika Anda membawa minuman tentu akan menjaga suhu minuman Anda dengan baik. Kemudian transmisi dia 4 percepatan otomatis. Handbrake masih manual, belum dilengkapi dengan auto hold, dan sayangnya dia belum dilengkapi dengan center console apalagi armrest. Ini dia. Kemudian tentu konfigurasi bangku semua masih sama dengan model sebelum hybrid. Lalu untuk posisi berkendara cukup menyenangkan. Ini untuk mengatur bangku bisa diatur secara maju mundur tentunya, naik turun secara cukup luasa, meski secara manual. Untuk pengaturan setir dia bisa tilt, tetapi belum teleskopik. Tetapi tidak apa-apa, karena ini untuk posisi berkendara saya ini masih cukup ergonomis maksud saya. Ya, tampaknya semua masih sama, dan saatnya menjalankan mobil ini untuk mengetahui seberapa irit dari Suzuki R3 Hybrid ini jika dibandingkan dengan versi non-hybrid atau jika dibandingkan dengan LMPV lainnya. Oke, langsung saja kita jalankan. Let's go. Dengan teknologi Dynaflex, Shelfie Power tak hanya membantu meningkatkan kondisi mesin, tapi juga memaksimalkan energi dari bahan bakar dan mengurangi gesekan mesin, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Shelfie Power membantu membersihkan endapan hingga 80% yang dapat mengurangi tenaga mesin, sehingga kinerja mesin lebih efisien dan lebih berperforma. Shelfie Power, efisiensi meningkat, performa semakin baik. Sekarang ada cara lebih mudah untuk melakukan pengecekan dan pengisian poin Shell Anda melalui Shell Go Plus. Jadi Anda bisa menambah dan mengecek poin Anda setelah pengisian bahan bakar. Jadi tidak perlu lagi repot membawa kartu. Saat berkendara dengan mobil ini, ada dua hal menarik yang langsung terasa. Ya, yang pertama adalah visibilitas Suzuki R3 itu sejak generasi kedua diluncurkan itu menurut kami sangat baik, minim sekali blind spotnya, apalagi ukuran pilar A-nya ini tidak mengganggu, jadi benar-benar semua bagian itu terlihat dengan baik. Itu yang saya suka dari Suzuki R3. Lantas yang kedua adalah soal kekedapan kabinnya. Ini saya agak terkejut sebenarnya, karena kekedapan kabin mobil ini sangat baik. Jika dibandingkan pesaing-pesaingnya seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, itu rasanya mobil ini lebih unggul gitu untuk kekedapan kabinnya. Memang untuk road noise sedikit terdengar ke dalam kabin, tetapi nggak parah gitu untuk bunyinya.
Mungkin dengan Mitsubishi Expander itu mirip untuk level kekedapan kabinnya, tetapi bedanya Mitsubishi Expander itu dilengkapi dengan material karet yang tebal. Nah, material karet yang tebal itu memberikan efek kekedapan kabin yang lebih baik tentunya ketika berjalan. Tetapi efek sampingnya adalah menutup pintu itu jadi agak keras kalau di Expander. Nah, di Suzuki R3 ini karet pintunya itu normal, jadi tidak membuat susah menutup pintunya gitu. Jadi memang mungkin kualitas material dari mobil ini itu cukup baik, sehingga kekedapan kabin dari mobil ini juga terasa halus gitu loh. Tidak ada suara yang mengganggu dari luar sama sekali. Suspensi menjadi faktor penting di sebuah LMPV. Lantas, apakah R3 masih tergolong nyaman dari segi bandingan suspensinya? Well, untuk suspensinya itu bisa dikatakan ya cukup nyaman, tapi memang dikategorikan agak keras ya. Apalagi ketika melalui jalan seperti ini, di jalan tol ada sambungan-sambungan beton itu agak terasa sebenarnya peredaman suspensinya. Ceduk, ceduk, ceduk. Nah, agak berasa. Tetapi ketika melalui polisi tidur atau jalannya rusak, itu kami menilai masih cukup nyaman. Tapi memang mungkin tidak senyaman milik Mitsubishi Expander, lalu juga Hyundai Stargazer. Jadi memang Suzuki R3 ini, yang generasi kedua ini diluncurkan pada tahun 2018. Saat itu masih ada Honda Mobilio, masih ada Toyota Avanza yang berlayout berpenggerak belakang, Daihatsu Xenia juga penggerak belakang. Yang paling nyaman itu waktu itu adalah Mitsubishi Expander, belum ada Hyundai Stargazer. Dan di bawah dari Mitsubishi Expander yang paling nyaman suspensinya itu ada Suzuki R3, baru ada Honda Mobilio dan juga Toyota Avanza. Nah, sekarang Honda Mobilio itu tidak lagi diproduksi secara massal, hanya ada versi rendah. Jadi ya anggap saja tidak bersaing lagi lah dengan di kelas LMPV. Toyota Avanza berubah menjadi front wheel drive, itu suspensinya berubah menjadi begitu nyaman. Memang dia tidak senyaman Expander, dan Suzuki R3 ini memang perlu diakui sekarang jika dibandingkan dengan Avanza gitu tidak terlalu lebih baik lah dibandingkan Avanza dan Xenia, karena memang kayak merasa karakter suspensi ini sama persis dengan Suzuki R3 generasi kedua yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Jadi tidak ada improvement dari segi suspensinya. Karena hal yang spesial adalah teknologi hybridnya, kita langsung saja mengetes di jalanan dalam kota Jakarta yang padat. Ya, karena Suzuki R3 Hybrid ini menganut sistem mild hybrid, yang diklaim itu dia lebih irit, apalagi jika penggunaan dalam kota. Nah, langsung saja kita jajal mobil ini berkeliling di jalanan kota, apalagi kemacetan. Apakah dia benar-benar lebih irit dibandingkan versi non-hybrid? Karena dia dilengkapi dengan motor elektrik, dan juga dia dilengkapi dengan baterai, dan ada juga fitur auto stop engine. Nah, sekarang saya sudah berada di kemacetan. Ini ada lampu merah. Nah, ini dia fitur stop engine-nya menyala, auto stop engine-nya. Dan ketika diangkat rem, dia akan menyala lagi. Dan menariknya, crankingnya memang dia cukup halus, tidak seperti auto stop engine kebanyakan mobil yang lebih kasar. Di R3 ini terasa dia getaran dari cranking starter itu cukup halus. Seperti ini. Nah, hampir tidak terasa sebenarnya getarannya itu. Dan sebagai catatan, auto stop engine itu bekerja ketika Anda menekan rem saja. Ketika Anda misalkan mengaktifkan handbrake seperti ini dan mengangkat kaki Anda dari pedal rem, dia akan otomatis menyala untuk mesinnya. Jadi memang mungkin masih banyak yang sedikit bertanya-tanya bagaimana sebenarnya kinerja dari sistem hybrid milik R3 ini. Well, jadi mobil ini dilengkapi ada beberapa komponen berbeda dibandingkan R3 sebelumnya, seperti misalkan integrated starter generator, lalu juga dia akinya berbeda dibandingkan versi non-hybrid, kemudian ada baterai, dan juga ada motor listrik. Jadi hybrid sebenarnya itu, dia itu benar-benar untuk hybridnya sendiri adalah baterai itu mengisi daya ke motor listrik. Nah, apa tugasnya si motor listrik itu? Nah, di sini di display itu ada sebenarnya semuanya. Nah, ini dia, ada engine, motor, dan battery atau baterai. Jadi baterai dia akan mensuplai listrik ke motor listriknya.
Nah, motor listrik sendiri sebenarnya dia tidak menggantikan kinerja dari mesin konvensional, melainkan dia membantu akselerasi supaya konsumsi bahan bakar itu lebih irit dibandingkan versi non-hybrid. Nah, tetapi dia masih dipadukan lagi dengan integritas starter generator yang berfungsi sebagai untuk auto start stop engine-nya ketika mobil ini misalkan berada di kemacetan atau di lampu merah. Dia akan membantu mengefisiensikan konsumsi bahan bakar atau memperirit konsumsi bahan bakar. Di sini juga ada displaynya. Ini saya baru jalan sebentar. Ini kan saya sedang mengetes konsumsi bahan bakarnya. Itu jarak yang ditempuh itu baru 3 kilo, dan selama ini saya sudah menggunakan fitur atau idle stop time-nya itu selama 32 detik dan saya sudah menghemat 4 ml. Ini ada tulisannya di sini. Jadi memang perpaduan antara baterai, motor listrik serta si idle stop time ini diklaim dia bisa lebih irit dibandingkan versi non-hybrid. Nah, apakah benar? Nah, kita akan tes ini. Oh ya, untuk fitur idle stop sendiri, dia itu benar-benar tidak mengambil daya dari baterainya, benar-benar dari aki. Jadi, ketika fitur tersebut bekerja di kemacetan atau di lampu merah, memang AC atau sistem pendingin ruangan itu tidak aktif. Sebenarnya saya agak pesimis nih mengenai apakah mobil ini bakal lebih irit dibandingkan versi non-hybrid, karena selama perjalanan ini saya dari tadi memang jalannya itu rata-rata kecepatannya hanya 14 km per jam, baru 4 km jaraknya yang tempuh, dan terlihat di displaynya ini motor listrik itu tidak bekerja sama sekali karena baterainya itu hanya 2 bar. Sedangkan motor listrik itu dia bekerja ketika mungkin di atas 3 bar untuk kapasitas baterainya. Nah, saya tidak tahu ini nanti akan bakal lebih irit dibandingkan versi non-hybrid atau tidak. Nah, kapasitas baterai ini didapatkan dari deakselerasi. Jadi ketika mobil ini berjalan misalkan di atas 40 km per jam, itu dia ketika Anda melepas gas, dia akan melakukan deakselerasi dengan sendirinya. Nah, itu akan menambah daya dari baterainya sendiri. Nah, ini karena jalannya dari tadi 30 km per jam, 20 km per jam, ini tidak, kapasitas baterai tidak bertambah sama sekali ini. Ya, nanti kita lihat saja. Karena pada pengetesan kali ini saya akan mengetes mobil ini jalan sejauh 50 km dengan rata-rata kecepatan 22 km per jam. Ya, nanti kita lihat saja. Dengan berbagai macam rute, akhirnya kami mendapatkan angka konsumsi BBM dalam kotanya. Hasilnya, konsumsi bahan bakar itu mencapai 14,4 km per liter. Wow, itu artinya sebuah peningkatan yang luar biasa memang jika dibandingkan dengan R3 non-hybrid. Karena kami sudah mengetes juga sebelumnya itu Suzuki R3 yang mesin biasa, yang versi non-hybrid itu, untuk rute dalam kota itu angka konsumsi bahan bakarnya hanya mencapai 12,3 km per liter. Ya lumayan lah, artinya 2,1 km per liter lebih irit dibandingkan versi non-hybrid. Nah, kenapa bisa lebih irit? Ya tentu meski dia hanya kinerja itu mild hybrid, tetapi kami sudah merasakan bahwa andil terbesarnya adalah si motor listriknya tersebut. Karena ketika berakselerasi seperti ini, misalkan nih saya ubah ke displaynya, yang display ini ya, yang motor engine dan baterai ini. Nah, ketika mau akselerasi seperti ini, itu mungkin ya setengah kinerja mesin itu berkurang karena adanya motor listrik. Jadi konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan juga ketika berhenti di kemacetan, di lampu merah, itu terbantu berkat adanya fitur idle stop. Tapi memang ini sepanjang 50 km memang tidak terlalu signifikan sih si fitur idle stopnya itu. Ini ada catatannya, selama 50 km itu saya hanya menggunakannya selama 7 menit 58 detik. Dan dia lebih irit. Total idle fuel save itu 59 ml. Yang artinya dia tidak sampai 0,1 liter tingkat keiritan bahan bakar dibandingkan tidak memakai fitur tersebut. Hanya 59 ml. Ya, tapi fitur ini tentu lebih membantu sih memang. Better ada fitur ini dibanding tidak ada sama sekali kan. Tapi ya itu, andil terbesarnya adalah si fitur
teknologi hybridnya maksud saya itu lebih besar pengaruhnya ke keiritan bahan bakar dibandingkan fitur idle stop. Tentu, kami pun juga mengetes konsumsi BBM untuk rute tol. Memang perlu diakui, berdasarkan hasil pengetesan kami, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam sampai 100 km per jam, Suzuki R3 ini hanya berhasil mencatatkan angka 17 km per liter. Angka yang masih baik, tetapi jika dibandingkan dengan R3 sebelum hybrid, itu tampaknya angkanya sedikit lebih boros. Nah, mengapa demikian? Ada beberapa faktor yang kami rangkum sebenarnya yang kami temukan di mobil ini. Yang pertama adalah ketika berkendara di tol, ketika sudah mencapai kecepatan 90 km sampai 100 km per jam, itu motor elektrik itu tidak bekerja, apalagi throttle itu berada di 10%, 15%. Jadi ketika cruising gitu, kecepatannya tetap di 90 km sampai 100 km per jam, kita maintain kecepatannya itu terlihat di displaynya itu motor listriknya tidak bekerja sama sekali. Malah ketika mobil berjalan dan kita ingin menurunkan kecepatan, itu yang terjadi adalah deakselerasi, karena dia untuk keperluan mengisi dari baterainya tersebut. Dan karena ada deakselerasi tersebut, jadi ketika mengisi tenaga lagi, ketika kita harus mencapai kecepatan 90 km per jam sampai 100 km per jam, itu menekan gasnya agak dalam gitu. Jadi mungkin itu satu faktor pertama. Yang kedua adalah mungkin dari baterai, bobot baterai sendiri, karena mobil ini ditambahkan bobot baterai memang tidak seberapa, tapi mungkin sedikit berpengaruh ke konsumsi BBM di tol. Lantas yang ketiga adalah transmisi. Transmisi ini benar-benar tidak berubah dibandingkan generasi terdahulu, rasio masih sama, lalu juga tipe yang masih sama, otomatis 4 percepatan konvensional, dan di kecepatan 100 sampai 110 km per jam kami melihat itu RPM-nya agak tinggi, dia di atas 2500 RPM. Ya, jadi memang mungkin hal tersebut yang membuat mobil ini tidak lebih irit dibandingkan versi non-hybrid. But still, mobil ini masih angka konsumsi bahan bakarnya masih sangat positif, masih di atas 15 km per liter, yang artinya itu sebuah pencapaian yang sangat baik untuk sebuah mobil LMPV. Nah, kami sudah mengetes berbagai macam LMPV yang ada di Indonesia, dan Anda bisa lihat ini perbandingannya antara R3 hybrid dengan R3 non-hybrid, atau bahkan dengan LMPV lainnya. Memang jika dibandingkan untuk rute dalam kota, mungkin Suzuki R3 hybrid ini adalah yang konsumsi bahan bakar yang paling baik. Tapi untuk rute tol, perlu diakui R3 bukan yang terbaik dalam mencatatkan konsumsi bahan bakar, karena mungkin pesaing-pesaingnya itu sudah dilengkapi dengan transmisi CVT yang mana dia lebih konstan, lebih baik dalam menjaga putaran mesin dibandingkan transmisi konvensional seperti milik Suzuki R3 ini. Motor listrik bertugas dalam membantu akselerasi. Lantas, apakah performanya lebih hebat? Nah, ketika membaca spek brosur dari Suzuki R3 Smart Hybrid ini, spesifikasi teknisnya itu untuk tenaga mesin dan torsi mesin itu tidak ada yang berubah. 104 horsepower serta torsi 138,8 Nm. Tetapi itu tampaknya adalah tenaga mesin murninya, bukan kombinasi dari tenaga mesin, torsi mesin dengan bantuan dorongan dari motor listriknya. Kami merasa di mobil ini memang ketika ini menekan gas nih sekitar 50% throttle-nya, itu ada tambahan dorongan tenaga yang cukup gitu loh sebenarnya. Tidak besar sih, tapi cukup gitu loh. Dan kami sudah mengetesnya, untuk angka akselerasinya itu ternyata juga lebih baik dibandingkan non-hybrid. Untuk pengetesan akselerasi dengan alat berbasis GPS, 0 sampai 100 km per jam Suzuki R3 Smart Hybrid ini berhasil meraih angka 13,3 detik, yang artinya dia 0,4 detik lebih baik dibandingkan non-hybrid. Non-hybrid itu sekitar 13,7 detik. Yang artinya ya lumayan, berarti dorongan tenaga motor listriknya itu, apalagi dia dilengkapi dengan bobot yang lebih berat, jadi cukup signifikan untuk angka akselerasinya. Tapi memang untuk di kelas LMPV dia bukan yang
memiliki figur tenaga yang terkuat. Tapi still good job untuk teknologi hybrid pada Suzuki R3 ini. Namun, mobil ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah tidak adanya armrest bagian sini. Jadi meski dia posisi nyetir sudah menyenangkan, tapi kurang lengkap gitu tanpa armrest. Jadi harusnya ada armrest ditambahin. Tidak sekedar nyaman, armrest berbentuk center console pun akan sangat berguna untuk Anda untuk menyimpan barang tambahan. Jadi tidak perlu lagi di glove box atau di bagian tengah ini, bisa di bagian sini ditambahkan sebenarnya ya. Sayang sekali itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah lampu utamanya ini masih dilengkapi dengan halogen, belum LED, padahal dia sudah proyektor. Ya mestinya sih bisa ditambahin untuk lampu LED agar penerangannya lebih sempurna dibandingkan lampu halogen. Kemudian yang ketiga adalah auto door lock. Ini sejak generasi pertamanya Suzuki R3 itu tidak ada auto door lock. Jadi ketika Anda menyalakan mobil ini, ketika Anda bergegas ingin berkendara, Anda jangan lupa untuk mengunci pintunya karena dia tidak dilengkapi dengan auto door lock. Jadi harus mengunci secara manual. Kemudian yang terakhir adalah regeneratif brakingnya atau dekselerasinya. Karena untuk mengisi daya baterainya itu membutuhkan regeneratif braking dari dekselerasinya. Tetapi sayang sekali dekselerasinya ini tidak bisa diatur tingkatannya, bahkan tidak bisa dinonaktifkan. Jadi benar-benar satu pengaturannya seperti ini, benar-benar di atas 40 km per jam dia akan melakukan dekselerasi ketika sekitar 1 detik Anda melepas gas. Alangkah lebih baiknya jika dia ditambahkan 1 step atau 2 step, atau bahkan bisa dinonaktifkan untuk regeneratif brakingnya. Di samping itu, Suzuki R3 juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Hal yang pertama adalah rear defogger. Belakang itu ada rear defogger, ada elemen pemanas kaca. Itu sudah jarang sekali ditemukan di mobil di bawah harga 300 juta rupiah, dan Suzuki R3 ini punya. Kemudian yang kedua adalah front defogger. Jadi ada ini elemen pemanas kaca untuk bagian depan yang disemburkan melalui AC-nya itu. Tentu hal itu akan sangat berguna jika mobil ini tertutupi oleh embun. Dia mengembun untuk kaca, itu akan sangat berguna. Karena fitur tersebut itu sudah jarang ditemukan di mobil-mobil sekelas Suzuki R3 ini. Itu merupakan detail yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah instrumen clusternya. Ini menurut saya desainnya ini sangat istimewa, sangat sporty, sangat menarik. Karena dia diambil terinspirasi dari Suzuki Swift generasi terbaru. Dan desain ini menurut saya, biarpun dia masih analog, belum digital, tapi tegas dan sporty gitu kesannya. Ini keren menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah mobil ini meski dia dilengkapi dengan lampu halogen, tetapi dia sudah dilengkapi dengan auto headlamp dan juga follow me home lights. Jadi untuk mengaktifkan follow me home, Anda tinggal mematikan mesin, lalu Anda akan mengedim sekali, ditarik tuasnya sekali seperti ini. Nah, dia akan menyala 10 detik. Gunanya adalah untuk memandu Anda ketika berada di rumah. Lampu akan menerangi selama 10 detik pencahayaan ketika Anda berada di luar mobil. Setelah mengetes mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, tibalah kami menyampaikan kesimpulan dari Suzuki R3 Hybrid ini. Oke, secara kesimpulan, memang jika dibandingkan merek-merek lainnya seperti Toyota yang menghadirkan Avanza dan Daihatsu dengan Xenia-nya generasi terbaru itu benar-benar berevolusi menjadi sebuah LMPV yang jauh lebih nyaman. Dia dibekali dengan fitur-fitur yang cukup lengkap kini ya. Lalu juga ada Mitsubishi Expander yang mencoba berevolusi juga menjadi lebih baik dengan hadir dengan ground clearance lebih tinggi, desain eksterior yang lebih menarik, lalu juga desain dashboard yang berubah. Banyak sekali perubahan pada Mitsubishi Expander. Lalu juga ada Hyundai yang menghadirkan LMPV terbarunya yaitu Stargazer untuk bertarung di kelas LMPV. Dan Suzuki R3 ini dia benar-benar mempertahankan desain eksterior, desain interior, fitur ini tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, tetapi justru mereka lebih fokus ke teknologi smart hybridnya. Memang Suzuki tidak mengklaim bahwa Suzuki R3 ini dilengkapi dengan hybrid yang
menyeluruh, dia hanya mild hybrid, tapi efeknya cukup terasa di konsumsi bahan bakar. Dia lebih baik, apalagi untuk rute dalam kota, dia menjadi LMPV dengan konsumsi bahan bakar terbaik di kelasnya. Tetapi memang untuk rute tol tidak begitu signifikan perbedaannya jika dibandingkan versi non-hybrid dari R3 atau dibandingkan LMPV lainnya. Performa juga so-so sebenarnya. Dia sedikit lebih baik dibandingkan versi non-hybrid, tapi memang fokus utama dari Smart Hybrid ini adalah yaitu untuk memperbaiki konsumsi bahan bakar dari R3 ini. Apalagi saat ini BBM itu sedang naik ya. Jadi mobil-mobil dengan konsumsi bahan bakar yang irit tentu menjadi incaran para konsumen di Indonesia. Jadi secara overall memang ya teknologi Smart Hybrid ini cukup terasa lah inovasinya. Tetapi semoga dengan adanya teknologi Smart Hybrid ini, Suzuki dalam waktu dekat mempersiapkan teknologi yang lebih hebat lagi. Jadi Smart Hybrid ini adalah sebuah loncatan teknologi dari mesin konvensional ke Smart Hybrid. Lalu mungkin nanti ada hybrid full. Lalu juga mungkin nanti ada Suzuki R3 versi elektrik. Jadi mungkin ini adalah sekedar batu loncatan dari inovasi Suzuki. Semoga saja di waktu dekat nanti ada Suzuki R3 yang menganut teknologi hybrid atau elektrifikasi yang lebih hebat dari Suzuki R3 Smart Hybrid ini. Lantas satu hal yang perlu diingat, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Suzuki R3 ini, mobil ini adalah LMPV yang harganya paling bersaing dibandingkan model-model lainnya. Suzuki R3 versi hybrid ditawarkan dengan harga 270,3 juta sampai 292,3 juta rupiah, dan yang kami tes ini adalah Suzuki R3 hybrid tertinggi, yaitu versi Suzuki Sport yang dijual dengan harga 292,3 juta rupiah, yang artinya untuk tipe tertinggi saja dia tidak sampai 300 juta rupiah. Sekarang LMPV itu sudah beragam sekali harganya. Hyundai Stargazer itu 307 juta, lalu Mitsubishi Expander di atas 300 juta juga atau 307 juta. Toyota Avanza itu sudah hampir 300 juta juga. Jadi Suzuki R3 ini benar-benar harganya paling bersaing di kelas LMPV. Jadi, begitulah hasil review lengkap kami terhadap Suzuki R3 Hybrid 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.